dunia tidak bersahabat dengan kita. Tetapi ingat akan janji Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar rendah hati. Baik, salam. Selamat hari Minggu. Selamat berbahagia, selamat memasuki Minggu tanggal 29 Juni 2025. Hari ini kita akan mendapat kesempatan lagi untuk ada dalam ibadah bersama dengan bacaan Alkitab yang terpilih menurut Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya mari kita ada dalam doa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, terima kasih ya Tuhan kami ada di hari Minggu ini. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan semua persekutuan orang-orang percaya. Dan kami mau untuk ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Marilah ya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Pakai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh merenungkannya dan kami boleh menyimpannya dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan layakan untuk memberitakan Injil-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang terpilih menurut Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Itu waktu Yesus ada lia-lia orang yang datang makan pesta di itu rumah. Ada banyak orang yang pilih tanpa di muka. Kopi duduk di situ. Lia begitu, dia omong bilang, hati-hati kalau orang undang sang bosong pi pesta kawin jang pi cari tanpa duduk di orang besar dong. Jangan sampai tuan pesta ada undang tamu yang lebih penting. Kalau begitu, tuan pesta nanti datang omong sang lu bilang, jang marah Bapak tolong pindah pi belakang dulu. Beta susah dia ini kursi kasih ini orang besar nih. Julu bangun kasih tengah itu kursi deng malu, kopi duduk di belakang. Jadi, kalau lu dapat undangan, napi duduk sa di kursi paling belakang. Nanti kalau tuan pesta dapat lihat sang lu, dia datang bilang, Pak, mari kau duduk di muka sini sa. Deng begitu bosong dapat hormat di muka tamu semua. Orang yang angka-angka diri, nanti Tuhan kasih jatuh sang dia. Ma orang yang bikin diri sama ke orang kici, nanti Tuhan angka naik sang dia. Ais itu Yesus omong dengan itu tuan rumah bilang, lain kali, kalau Pak bikin pesta, najang undang Pak pengkelu dengan taman orang kaya dong sa. Dong pasti bisa undang balas sang Pak. Ma kalau Pak bikin pesta, na undang orang miskin, orang kaki hela, orang yang sonde bisa jalan, dan orang buta dong. Tentu dong sonde bisa balas sang Pak. Ma kalau Pak undang sang dong, Tuhan Allah yang balas. Nanti kalau dia kasih hidup kembali orang percaya yang sumati dong, dia sonde lupa Pak pungbai. Bai benu manekat, biwisneno inhuman main matan, atau ninek aklati, atau kerendahan hati adalah salah satu sikap yang terpuji dan berkenan kepada Tuhan. Adalah salah satu atau buah dari pekerjaan Roh Kudus. Baibenu manekan biusneno inhuman main matan, atau ninek aklati atau kerendahan hati sama dengan bersikap menghargai orang lain, sopan, terbuka dengan berbagai masukan atau kritikan, dan pada intinya tidak sombong. Ketika Yesus ada dalam berbagai pengajaran, dia datang mengunjungi, dia datang dan menolong orang-orang yang sakit dan juga
yang terluka. Dan pada kesempatan ini dia mengajar menggunakan perumpamaan pesta perkawinan. Karena itu Yesus memberi perumpamaan tentang sebuah pesta yang dilakukan, dan tuan pesta ini ia mengundang begitu banyak orang yang adalah sahabat-sahabat, teman-teman, dan juga orang yang siap untuk membalas. Bae beno manekan bimatan wisneno. Yesus naleta ne atoni mafe mamone feu. Kais homtoko bibale makana hekais inem neuko. Manok balein wis ulaitan neo atoni makana nane. Mes bale ia aloitan neo atoni makana. Na ofnok ne maten hanfen ma hom nao neo bale kotinai. Babeno manekan wisneno bihitmonin mansian munii atau hitmonin mansian neno-neno. Hitamoko oknuin bi wisneno in kanan. Onle nanet wisneno nanoy nakit naleta noy atone le amoko. Mes wisneno of napalan in monin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memakai perumpamaan supaya menunjukkan atau memberikan peringatan kepada tuan pesta. Memberikan peringatan kepada tuan pesta sehingga tuan pesta tidak berpikir. Kita bisa memperhatikannya pada ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-12, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini Yesus mau mengubah pandangan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan memberi pengajaran yang berlawanan dengan tradisi tersebut. Yesus mengajarkan bahwa memilih tempat duduk yang terendah adalah bentuk kerendahan hati. Mengambil tempat duduk lebih rendah menunjukkan bahwa seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan yang lebih penting adalah menunjukkan sikap hati yang terbuka untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Baebeno manekan wisneno. Ma Yesus na uap ne atoni le anhone in leka homo tolas hefaika ai hemanas ka kais homhone ho baebeno sin ai ho oli ma ho tatasin ai ho ini amuit leap maupak noko fun ofsin amsa anhone ko onanete antobe ko alesa mes usif Yesus nak mes leka homoe tolas anhone ale atone amamuit sin ale atone au amleut sin ale atone hai hela ma ale atone matfolosin. Baebeno manekan piusneno in human ma in matan. Au hoen kit hetatena lasi nonot lasi leta bila hitmonit neno-neno. Tabau no kat bi
usif Yesus in human ma in matan. Wisneno ofan na IT kit, wisneno ofan pake kit, wisneno of naskotun kit na kole al asuat na nokle alasi tamokot bihit mo ni neno. Baybeno bi wisneno in human ma in matan. Aim nay alakit at mo ay lasi alekot. Maalekot neo ko funsin kan mo if sa hensunbain neo ko mes wisneno ofan sunbain noy ko leka amneot sin anfenan fani nako amates. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kesempatan minggu pagi ini menolong kita untuk kita ada dalam kerendahan hati sesuai dengan tema yang ada. Kita ada dalam kerendahan hati karena dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu kesempatan untuk kita hidup, dan hidup ini merupakan panggilan. Di dalam kerendahan hati, kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mampu melakukan hal-hal yang baik, itu semua karena Tuhan. Beberapa minggu terakhir, Bapak Ibu, khotbah-khotbah kita berkenaan dengan Roh Kudus, atau kita telah melewati masa di mana Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus. Dan karena itu hidup kita yang ada ini, kita harus terus berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kita juga dituntun oleh Roh Kudus melalui buah-buah roh, sebagaimana yang tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 berkaitan dengan buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita sangat merasakan tuntunan kuasa Roh Kudus, kelemah lembutan, ya. Kerendahan hati ini berkaitan dengan kelemah lembutan. Bagaimana kita berbuat baik dengan sesama kita. Kita tidak meninggikan diri kita tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, dan kita juga tidak menganggap bahwa diri kita paling hebat. Tetapi di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu memampukan kita untuk berdiri sampai dengan saat ini. Bahkan gereja sampai dengan saat ini, itu karena pimpinan dan tuntunan daripada pekerjaan Roh Kudus. Mari kita memaknai pekerjaan daripada Roh itu sendiri. Yaitu Roh itu memberi sukacita. Karena itu hidup kita harus melimpah dalam sukacita. Roh itu memimpin kita kepada hidup yang penuh dengan kasih. Hidup yang penuh dengan kasih. Hidup yang penuh dengan kasih, juga damai sejahtera dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berefleksi. Masing-masing kita percaya bahwa kalau kita melakukan hal-hal ini dalam tuntunan Roh Kudus, tidak ada satu hukum pun yang menentang. Karena itu sebagai hidup dalam persekutuan bergereja, terlebih itu kita melakukan hal-hal ini mulai dari dalam keluarga. Ya, kita berbuat baik,
kita merasa ada sukacita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita juga akan berelasi dengan keluarga, baik itu sebagai papa dan mama, orang tua dan anak, relasi suami istri. Mari kita ada dalam sebuah kerendahan hati karena tuntunan daripada Rohul Kudus. Ya, kita memberi damai sejahtera, kebaikan, dan kita minta kepada Roh Kudus untuk menuntun kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati tanpa pamrih, sebagaimana perumpamaan yang Yesus lakukan. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan bahwa jikalau engkau membuat pesta, jangan hanya berharap mengundang tetangga-tetanggamu yang kaya, sahabat-sahabatmu, orang-orang yang bisa membalas kebaikanmu. Tetapi Yesus bilang, undanglah mereka yang tidak bisa membalas akan apa yang telah engkau lakukan dalam pesta itu, yaitu undanglah mereka yang miskin, ya, orang-orang miskin, orang-orang cacat, ya, orang-orang miskin, orang-orang cacat, ya. Di sini dalam terjemahan orang-orang miskin atoni amuit, orang cacat ale atoni au amleut, orang-orang lumpuh ale atoni haihela, dan orang-orang buta ale atoni matfolosin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Bai benus bi manekan uisneno, aan uisneno, an topukit, aan usneno, an fainekit, hehitabaunok bi uisneno in human ma in matan. Hitanoina nakole atoni in kan mu ifasasa, atoni amleut, atoni haihela ma atoni matfolo. Aan uisneno nanoy nakit hetatena bahwa lemonit monit bipahpinan musitatena plasi lekot lasi uisneno nanoy nakit supaya hit moe alekot no hit biya mahit benusin hehitapeni sunbahin Neoko mas nane nako isneno, bukan nako hobia mahobenusin. Supaya apa? Supaya leka amneotsin anfenan fani nako amates. Pada ayat yang terakhir dalam bacaan kita pagi hari ini, dalam Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia tidak bersahabat dengan kita, tetapi ingat akan janji Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita, dalam persekutuan hidup bergereja, adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, kelembutan, kerendahan hati, dan kita memberi tanpa pamrih. Mari kita mendukung pelayanan-pelayanan gereja. Sebagai jemaat Tuhan, pelayanan gereja bisa bertumbuh dan berkembang jikalau kita memberi hidup kita, memberi hati kita untuk melayani tanpa pamrih. Kita memberi tanpa hitungan, kita memberi tanpa mengharap, tetapi kita memberi kebaikan. Kerendahan hati akan menopang kita, menolong kita untuk hidup dalam kasih. Karena itu mari kita berkomitmen untuk hidup rendah hati dalam melayani Tuhan. Ya, kita berkomitmen. Ya, pada ayat yang ke-11, barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hal ini penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai para pelayan. Mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengajar, ada sejumlah pelayanan yang Tuhan emban di pundak kita. Mari kita melayani bersama. Kita membuat komitmen bersama melalui program-program pelayanan, dan kita mengerjakannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyertai kita dengan satu komitmen, yaitu kita bersama-sama dalam bersaksi dan melayani untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Baibeno manekan bi manekan wisneno. Aim kita mo elasi alekot no hitbia mahit beno, terutama no atone apal sait, terutama no hit bay mahit beno, totafa dan atone amleut, atone amamuit, ma atone hahela, ma atone matfolo. Maka wisneno no kan ki wisneno anfekit hinef mabeif, anfekit tetus maamina bihitmoni neno-neno. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang baru saja kami dengar, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kerendahan hati. Kami akan belajar dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami menjalani hidup hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami berpegang kepada firman Tuhan yang terus memberkati hidup kami dan yang terus menopang hidup kami. Kiranya firman Tuhan akan menolong kami, dan biarlah persekutuan gereja Tuhan di mana-mana, dan biarlah pemberitaan firman yang berlangsung di mimbar-mimbar, baik yang ada di kota maupun di desa-desa, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami percaya kami mengerjakannya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.